Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan behavioral atau yang kita kenal dengan behaviorisme. Teori perkembangan behavioral adalah sebuah pendekatan dalam dunia psikologi yang berfokus pada perilaku yang dapat kita lihat dan kita ukur secara langsung. Jadi, teori ini meyakini bahwa lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku maupun karakter. Proses belajarnya menurut teori ini terjadi melalui pengkondisian di mana kita belajar untuk menghubungkan stimulus dan respon, di mana stimulus di sini adalah sebuah objek atau peristiwa yang dapat menimbulkan sebuah respon tertentu. Ada beberapa konsep utama dalam teori ini. Yang pertama adalah stimulus dan respon. Dalam teori ini lebih menekankan pada hubungan antara keduanya, yaitu stimulus dan respon, di mana stimulus di sini dapat memicu respon tertentu. Kemudian yang kedua ada pengkondisian. Pengkondisian di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengkondisian klasik, di mana proses belajar suatu stimulus yang awalnya netral kemudian dikaitkan atau dihubungkan dengan stimulus yang lain. Kemudian stimulus di sini secara alami dapat memicu respon tertentu. Seperti eksperimen Pavlov dengan hewan berupa anjing. Kemudian yang kedua ada pengkondisian operan, di mana proses belajar perilaku diperkuat atau dilemahkan melalui konsekuensi yang mengikutinya, seperti pemberian hadiah setelah melakukan tugas. Kemudian yang ketiga ada penguatan. Penguatan di sini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penguatan positif, di mana dapat menambahkan sesuatu yang menyenangkan setelah suatu perilaku untuk meningkatkan frekuensi perilaku tersebut. Seperti dapat memberikan pujian setelah anak mengerjakan tugas. Kemudian yang kedua ada penguatan negatif, yaitu untuk menghapus sesuatu yang tidak menyenangkan setelah suatu perilaku untuk meningkatkan atau mengurangi frekuensi perilaku tersebut. Contohnya ketika anak menghilangkan barang di rumah. Yang keempat hukuman. Hukuman juga dibagi menjadi dua. Yang pertama hukuman positif untuk menambahkan sesuatu yang tidak menyenangkan setelah suatu perilaku, di mana untuk mengurangi frekuensi perilaku tersebut, seperti memberikan teguran setelah anak berbuat nakal. Kemudian yang kedua hukuman negatif untuk menghapus sesuatu yang menyenangkan setelah suatu perilaku, di mana untuk mengurangi frekuensi perilaku tersebut, seperti mencabut waktu bermain setelah anak ketahuan berbohong. Kemudian yang kelima, pembentukan perilaku. Proses kompleks melalui serangkaian langkah-langkah kecil yang dapat diperkuat secara bertahap, seperti halnya melatih seekor anjing untuk melakukan sebuah trik. Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah kepunahan, di mana proses untuk melemahkan dan akhirnya menghentikan perilaku dengan menghilangkan penguatan yang sebelumnya mendukung perilaku tersebut. Ada beberapa tokoh perkembangan teori behavioral. Yang pertama ada Ivan Pavlov 1849 sampai 1934. Nama lengkapnya adalah Ivan Petrovich Pavlov, pendidikan di Universitas Negeri Sankt Petersburg. Karya dan eksperimennya adalah merumuskan konsep pengkondisian klasik melalui eksperimen dengan anjing. Yang kedua, Edward Thorndike 1874 sampai 1949. Nama lengkapnya Edward Lee Thorndike, pendidikan di Universitas Wesleyan dan Universitas Columbia. Karya dan eksperimennya adalah merumuskan hukum latihan dan hukum efek, menjadi salah satu pendiri psikologi pendidikan modern. John B. Watson 1878 sampai 1958. Nama lengkapnya John Brodus Watson, pendidikan Universitas Chicago. Karya dan eksperimennya adalah pendiri behaviorisme modern
serta eksperimen terhadap Little Albert. Kemudian yang keempat, B.F. Skinner 1904 sampai 1990. Nama lengkapnya Burrus Frederick Skinner, pendidikan Hamilton College dan Universitas Harvard. Karya dan eksperimennya adalah pengembangan teori pengkondisian operan, kotak Skinner, dan Walden tool. Implikasi yang dapat kita lakukan untuk menggunakan teori ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang pertama, dalam dunia pendidikan, penggunaan sistem hadiah, hukuman, dan penguatan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, psikologi klinis seperti terapi perilaku untuk mengatasi berbagai masalah psikologis seperti fobia, kecemasan, dan depresi. Kemudian yang ketiga, bisa pemasaran. Dalam pemasaran ini dapat melakukan manipulasi perilaku konsumen melalui iklan serta promosi. Kemudian ada pelatihan untuk hewan. Pelatihan untuk hewan ini seperti peliharaan dan hewan yang kerja. Sama halnya dengan teori lain, teori ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam teori ini adalah fokus pada yang terukur. Hal ini dapat membuat teori ini jauh lebih objektif dan mudah diteliti secara ilmiah. Kemudian penerapan yang praktis, yang mana teori ini sangat mudah diterapkan dalam berbagai konteks, seperti dalam dunia pendidikan, terapi, dan pelatihan. Kemudian dapat hasil yang cepat. Perubahan perilaku seringkali dapat terlihat dengan cepat melalui penerapan prinsip-prinsip pada teori ini. Kemudian fokus pada lingkungan. Hal ini dapat membantu kita memahami bagaimana kita dapat mengubah perilaku dengan memahami lingkungan sekitar. Kekurangan dalam teori ini adalah terlalu sederhana. Perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tetapi juga oleh faktor internal seperti emosi, motivasi, dan kognisi. Kurangnya menekankan pada proses kognitif. Teori ini kurang memperhatikan proses berpikir dan pemahaman yang mendasari perilaku. Padahal proses kognitif ini sangat penting dalam menjelaskan banyak perilaku. Kemudian ada pada etika. Beberapa eksperimen yang dilakukan dalam rangka mengembangkan teori behavioral ini dianggap tidak etis, seperti eksperimen terhadap Little Albert yang dilakukan oleh John B. Watson. Kurang mempertimbangkan faktor biologis salah satunya. Teori ini kurang memperhatikan pengaruh faktor biologis seperti genetik terhadap perilaku. Teori perkembangan behavioral dalam kacamata Islam ada persamaan. Persamaannya fokus pada perilaku. Baik Islam maupun teori ini sama-sama menekankan pentingnya perilaku. Dalam Islam, perilaku yang baik, akhlakul karimah sangat dianjurkan dan menjadi tolak ukur kualitas seseorang. Dalam teori behavioral juga berfokus pada pengamatan dan perubahan perilaku. Kemudian ada pengaruh lingkungan. Keduanya sama-sama mengakui peran lingkungan dalam membentuk perilaku. Bahkan dalam Islam, lingkungan sosial baik keluarga dan masyarakat memiliki pengaruh besar dalam pembentukan karakter seseorang. Sedangkan dalam teori behavioral juga menekankan pentingnya stimulus dan respon dari lingkungan dalam membentuk perilaku. Kemudian ada konsekuensi perilaku. Baik Islam maupun teori behavioral mengakui bahwa konsekuensi dari suatu perilaku akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Dalam Islam, konsepnya adalah pahala dan dosa, merupakan konsekuensi dari tindakan seseorang. Dalam teori behavioral juga menekankan pentingnya penguatan positif dan negatif dalam membentuk perilaku seseorang. Namun, selain persamaan, ada beberapa juga perbedaannya. Seperti perbedaan motivasi. Dalam behavioral lebih menekankan pada motivasi eksternal, sedangkan dalam Islam lebih menekankan pada motivasi internal, seperti iman, takwa, cinta kepada Allah. Kemudian perbedaan tujuan akhir.
tujuan akhir dari teori behavioral adalah untuk mengubah perilaku. Sementara tujuan akhir dari Islam adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa, berakhlakul karimah, dan mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian ada perbedaan faktor internal. Dalam behaviorisme atau behavioral cenderung mengabaikan faktor internal seperti emosi, pikiran, dan kesadaran. Sementara Islam sangat menekankan pentingnya faktor-faktor ini dalam membentuk perilaku. Selain persamaan dan perbedaan, ada analisis dari perspektif Islam. Yang pertama adalah kelebihan. Teori behavioral memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dan mengubah perilaku. Prinsip-prinsip seperti penguatan dan hukuman dapat diaplikasikan dalam pendidikan dan terapi perilaku. Kemudian ada kekurangan. Dalam teori ini terlalu mekanistik dan tidak mempertimbangkan kompleksitas manusia sebagai makhluk sosial dan spiritual. Kemudian fokusnya yang terlalu sempit pada perilaku yang dapat diamati secara langsung, mengabaikan aspek-aspek penting dari kehidupan manusia seperti nilai moral dan tujuan hidupnya. Aplikasi yang dapat diterapkan dalam teori ini dari pendidikan Islam adalah pemanfaatan aspek positif. Prinsip-prinsip penguatan positif dapat digunakan untuk memotivasi siswa dalam membentuk perilaku yang diinginkan. Misalnya, memberikan pujian atau hadiah atas prestasi yang dicapai. Kemudian ada integrasi dengan nilai-nilai Islam. Teori behavioral perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, penguatan positif dapat diberikan dalam bentuk pujian, penghargaan, atau hadiah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu. Kemudian ada menekankan motivasi internal. Selain memberikan penguatan eksternal, guru juga perlu membangkitkan motivasi internal siswa dengan mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai agama dan tujuan hidup yang lebih tinggi atau lebih mendalam. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari teori perkembangan behavioral adalah sebuah pendekatan dalam dunia psikologi yang berfokus pada bagaimana perilaku manusia dibentuk dan diubah melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa perilaku yang dapat diamati dan diukur adalah fokus utama dalam memahami perkembangan manusia. Teori perkembangan behavioral ini memberikan pandangan yang berharga tentang bagaimana perilaku manusia itu dibentuk. Meskipun memiliki keterbatasan, teori ini tetaplah relevan dan banyak digunakan. Mungkin cukup sekian teori perkembangan behavioral yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.